Halo guys, kembali lagi bersama saya di Adela Mining. Sekarang kita lagi mau ngebahas bagaimana caranya kita melakukan investasi di dunia kripto, khususnya untuk membeli emas. Ya, karena saya banyak yang tahu kalau di Indonesia itu kita beli emasnya Antam. Tapi kalau menurut saya itu kan kalau beli cuma dikit-dikit ya kayaknya agak sulit apa itu namanya? eh, Belinya itu kalau beli emas tuh mesti pegang fisik ya, terus cara simpannya juga mau simpan di rumah atau simpan di safe deposit box agak sedikit repot. Kalau preference saya mending belinya langsung aja nanti saya tunjukin ada koin di mana koin tersebut namanya Paxos Gold PaxG. Itu satu koinnya dia itu seharga dengan harga emas dan itu fully back. Nah, tapi sebelum itu apa sih artinya fully back? Tapi mungkin kita mau ngomongin dulu tentang masalah fully back ini ya. Nah, sebagai salah satu contoh fully back itu adalah stable coin. Dimana kita tahu ya kalau 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 kalian lihat ya stable coin itu sendiri itu top 10. Salah satu top 10 itu adalah USDT Tether. Ada tiga stable coin yang itu top 10 di dunia kripto. Jadi USDT Tether, USDC which is USD Circle, sama BUSD which is Binance USD. Ini tiga-tiganya ini satu dua tiga ini USD Tether, USDC sama BUSD itu nilainya satu BUSD sama dengan $1, begitu juga dengan USDT, satu USDT sama dengan $1 ya. Dan kalau kalian lihat sendiri itu dari market capitalization-nya USDT sendiri itu hampir 66 billion, 66 apa tuh miliar dolar, sama kalau USDC itu 53 miliar dolar ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, bagaimana mungkin sih bisa menciptakan suatu koin ya dengan harga selalu sama, satu satu koin sebenarnya $1. Kok bisa gitu ya? Dan itu mesti ada cerita tuh bagaimana koin itu diciptakan ya. Jadi sekarang ini kan kalau kita lihat market cap-nya itu 66 billion dollar, 66 juta dolar, 66 miliar dolar ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya seharusnya itu ada suatu institusi yang mempunyai duit sebesar ini. Kenapa? Karena kalau kalau kita pikir ya, kalau misalnya ada suatu masa di mana semua orang yang pegang USDT mau tukerin duitnya ke US dollar, berarti kan si USDT mesti mesti ada 66 miliar dolar. Ya bukan. Jadi itulah namanya back, and itulah bagaimana mereka bisa menciptakan peg. Peg itu artinya selalu mengikuti, jadi $1 sama dengan $1 USD. Nah, jadi mereka tuh mesti punya cadangan seharga 66 billion supaya bisa menjaga itu nilai. Kalau misalnya cadangannya misalnya cuma separohnya, ya kalau semua orang tuker ini nggak cukup ntar kan, nggak cukup kalau misalnya cuma 30 billion gitu. Kalau misalnya semua orang yang pegang USDT ini mau tuker ke US dollar, dia nggak cukup. Itulah kenapa penting suatu stable coin itu di fully back. Artinya itu di benar-benar ada aset yang membackup koin tersebut. Nah, kenapa bisa banyak macam USDT, USDC sama sama BUSD, dan sebenarnya masih ada banyak lagi, masih ada DAI, masih ada FREX, yang itu nanti saya jelasin perbedaannya. USDT sendiri ini diciptakan oleh suatu perusahaan namanya Tether ya. USDT memang karena itu namanya USDT, itu namanya USD Tether. Nah, jadi ini adalah salah satu stablecoin pertama yang diciptakan, dan mereka bilang ini kalau kalian lihat ini adalah jumlah, nah, total asetnya dia. Jadi kalau kita lihat kenapa market capitalization itu 66 billion dolar ya, karena dia mengklaim, karena si Tether ini mengklaim dia punya aset itu 66,9. Nah, yang jadi perdebatan ini kan katanya si Tether dia punya aset segini besar, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, asetnya ini apa gitu loh. Asetnya dia itu apa? Aset. Dan siapa yang sudah ini di reportnya dia. Siapa
siapa yang sudah melakukan audit. Kalau kita lihat ya aset breakdown-nya dia tuh, dia bilang 85% itu cash, terus ada cash equivalent, ada 4,5% itu bond. Tapi masalahnya itu belum ada satu institusi yang independen yang melakukan audit. Jadi sampai sekarang itu masih dirumorkan kemungkinan besar ya asetnya tuh nggak segini banyak gitu loh. Karena nggak ada institusi yang melakukan audit di USDT gitu loh. Nah, itu berbeda dengan Circle, dengan USDC yang saya bilang ini. Ya, ini yang kenapa USDC sekarang jadi populer, karena USDC adalah salah satu stablecoin yang fully backed by cash US dollar. Ya, kalau kita lihat ini dia, jadi satu satu USDC itu selalu bisa di redeem buat satu US dollar ya. Dan kalau kita bisa lihat reportnya, dan reportnya itu di leading, di audit oleh ini ada satu perusahaan namanya Grant Thornton. Ini salah satu certified public accounting ya. Jadi dia punya kredibilitas untuk melakukan auditnya. Jadi kalau kita lihat ini auditnya di bulan Juni, bagaimana asetnya dia itu apa aja sih gitu, total fair value of US dollar. Jadi pada bulan Juni tahun 30 ini asetnya si Circle sudah diaudit dan dia mempunyai aset 55 billion dollar, 55 miliar dolar. Di mana itu ya sepantar dengan market capitalization-nya, sepantar dengan nilai USDC yang ada. Begitu juga dengan BUSD. BUSD ini setahu saya juga diaudit ya. Jadi kenapa stablecoin itu sangat sangat penting, mempunyai nilai aset yang dapat membackup dia punya nilai. Berbeda dengan USD yang di Luna, yang kita tahu yang nggak ada artinya sekarang, karena USD sendiri itu nggak ada aset yang untuk membackup dia. Aset yang backup dia waktu itu adalah Luna, sedangkan Luna sendiri nilainya hancur, ya udah, jadi dia nggak ada backup. Sebenarnya waktu itu dia sempat beli Bitcoin untuk membackup, tapi Bitcoin sendiri kita tahu nilainya juga turun, jadi ya nilai USD itu tuh turun dan tidak dapat mempertahankan peg-nya dia. Nah, sedangkan USDC ini seharusnya bisa mempertahankan. Kenapa? Karena kalau misalnya taruhlah si USDC ini dia nilainya turun menjadi 50 sen. Ya orang-orang beli 50 sen. Kenapa? Karena dia bakal, karena secara kasarnya kita beli 50 sen terus kita jual asetnya, kita bakal untung gitu loh. Kenapa itu USDC sangat stable dan sangat sulit untuk digoyahkan gitu. Oke. Itulah artinya peg, which is one to one, satu banding satu rasio ya. Nah, apa hubungannya dengan beli emas gitu loh. Nah, salah satu perusahaan itu namanya Paxos. Paxos tuh dia mengeluarkan namanya Paxos Gold ya. Nah, koinnya namanya PaxG, dan itu kalian bisa lihat ini PaxG. Nah, Paxos Gold. Sebenarnya USDC juga punya gold nih produk. Uh, Kalau nggak salah USDC juga keluarin gold deh. Nah, cuma yang terkenal si Paxos ini. Nah, Paxos ini gold. Kalau kalian lihat, ini nilainya bakal sama dengan harga gold. Kita lihat ya. Nah, harga goldnya sekarang berapa? Nah, sekitar 1790 sekarang ya. Kalau kita lihat PXG sendiri saya 1783. Jadi sangat-sangat mirip, kayak one to one rasio dengan gold sendiri. Ya. Nah, jadi kalian bisa ke exchange di Binance atau di mana untuk membeli ini gold. Terus aman nggak sih bang kalau beli PXG ini? Ya sama aja dengan kalian membeli USDC, dengan sama aja kalian membeli stablecoin gitu loh. Kenapa? Karena PXG sendiri ini di backup sama gold, di backup sama real gold, sama beneran gold, dan goldnya itu ditaruh di London Gold Bullion Association. Jadi kalian sebenarnya ya, kalau kalau kalian punya ini, kalau kalian punya accountnya di Paxos, itu kalian bisa, kalau kalian bisa redeem, jadi kalian bisa datang ke tokonya itu, ke tokonya yang di London. Nih, saya punya pack gold sekian, misalnya 1 kilo, seharga seharga 1.700 ini. Oh, ini 1 gram. Nggak tahu deh, belum tahu ya. Tapi seharganya ini kan, setiap box gold itu di backup by one fine throw ounce di
London Gold Delivery Bursa. Jadi kalian bisa datang dan kalian bisa klaim itu gold, ambil fisiknya. Itulah kenapa PAX Gold menurut saya itu adalah salah satu yang aman. Sekali lagi ini bukan not financial advice ya. Ini cuma sebagai edukasi, bukan saran untuk melakukan investasi. Nah, jadi kalian bisa ke Binance ya. Kalian bisa ke Binance, beli aja ini. Kalian bisa melakukan trade di Binance, namanya PAXG, ya beli aja. Jadi, nah kalau kalian simpen ini ya seperti kripto yang lain, jadi kalian nggak usah simpen fisiknya, gitu aja sih. Oh ini dia. Nah ini PAXG, ada PAXG USDT atau PAXG BUSD. Ya kalau kalian lihat nih harganya bakal sangat mirip dengan gold tuh 1780. Jadi kalau saya mau beli investasi ya dibanding pegang fisiknya udah beli ini aja, gampang kan. Kalau mau jual juga gampang, langsung aja jual di exchange seperti jual-jual koin yang lain gitu. Oke guys, gitu aja. Oh ya, it lumayan baik ya minggu ini, lumayan luar biasa nih, udah sampai 1900, tapi mungkin juga ya ada hubungannya dengan merge. Jadi ya buat kita para miner, di satu sisi itu baik, dan ada sisi lain ya merge is happening guys. So ya maybe cuma sebulan lagi, tinggal sebulan lagi kita bisa mining it. Oke, gitu aja. Thank you all, God bless.